Sayang, bangun, sayang. Sayang, kamu harus bangun, sayang. Ya! Sayang, bangun, sayang. Linda, tolong aku, sayang. Aku mohon, jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku! Bukannya diriku, mengapa cinta tak... Ya ampun, cuma mimpi. Aku berharap semua bukti dan apa yang aku cari ada di dalam flash disk ini. Laporkan. Ada perampokan toko perhiasan di Jalan Cendana. Pelaku menggunakan senjata tajam dan ada satu korban terluka. Dan kalau komandan sedang sibuk atau ada urusan lain, serahkan urusan ini kepada kami dan tim. Nggak ada yang lebih penting daripada tugas dan juga mengayomi masyarakat. Kita berangkat sekarang. Siap, Dan. Jangan bang! Kembalikan mas saya bang! Tolong! Tolong! Diam! Ampun pak, lepasin pak! Diam kamu. Ampun pak! Bayu. Ikut saya. Bawa mereka. Jangan lupa. Bawa korban juga sebagai saksi. Siap, Dan. Amankan ini sebagai barang bukti. Siap, Dan. Pak! Ikut kami. Di mana flash disknya? Tadi ada di kantong. Nggak mungkin aku lupa. Jelas-jelas tadi ada di kantong celana. Kenapa bisa kelempar sampai sejauh ini? Bahaya. Kalau sampai flash disk ini rusak, aku akan kehilangan banyak bukti. Apa ini? Apa ini? Lepasin! Tolong! Tolong! Sayang, tolong! 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 Sayang, tolong aku, sayang! Sayang, tolong aku, sayang! Mas, ya ampun mas. Mas, bangun mas. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok, sayang. Aman-aman aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada apa-apa kamu sampai kayak begitu. Aku benar-benar stres dengan semua ini. Kalau aku ngomong ke Linda, yang ada Linda pasti semakin gak nyaman. Mas, aku makin gak nyaman deh mas tinggal di rumah ini. Mendingan kita secepatnya pindah mas. Aku nggak tahan, gerak-gerik aku seperti ada yang ngeliatin terus. Iya, aku tahu kamu pengen pindah. Aku juga. Aku berusaha menjual rumah ini tapi belum laku juga. Ada beberapa calon pembeli membatalkan pembeliannya.
Harusnya setelah nikah itu kita bahagia, Mas. Sejahtera hidup kita. Ini malah kayak gini. Apa jangan-jangan? Udah, sayang. Jangan kamu lanjutin. Udah ya, aku mau istirahat. Kok aku merinding ya? Sek, ada apa, Sek? Sek, bangun. Tadi ada yang narik kaki aku, Mas. Mas, aku takut. Gak mungkin. Mas, ayo. Ya, kita keluar aja, ayo. Buat apa Bel tangan kayak gitu? Ya aku mau pamer cincin kita lah. Ayo, begini tangannya. Woi, mulai deh nih, pelanga pelongo. Ngapain sih lu? Pasti mikirin si polisi klimis ya. Polmis. Ingat lu, Skar. Nggak usah diingetin, Bang. Saya juga pasti inget kok. Tumben. Lagian saya udah rela kalau Bella nikah sama Satria. Ceker mercon. Mau kawin sama si Satria. Yang bener lu. Iya, Bang. Bahkan sekarang mereka punya cincin couple. Dan Bella sengaja banget manas-manasin saya. Laper. Lu jangan laperan jadi orang. Baperan, Bang. Ya baper sama aja dah, beda tipis. Lagian menurut Abang, emang bisa gitu saya nggak baper? Bahkan dia diem aja, Bang. Waktu saya sewot lihat cincin couple itu. Apa tuh? Dari arah sana suaranya, Bang. Saya jadi penasaran. Mak gue juga penasaran. Tadi ada suaranya. Sekarang kok ngilang ya? Apa mungkin suara orang lewat aja ya, Bang? Ternyata rusak. Padahal aku punya harapan besar di flash disk ini. Aku yakin banget ada data penting di dalam flash disk ini. Mudah-mudahan flash disknya masih bisa diservis. Halo? Ya, saya mau servis flash disk saya karena ada data yang sangat penting tertinggal di dalamnya. Baik, kita ketemuan besok ya. Makasih. Ya. Mama. Jangan sampai Mama dengar aku nyebut soal flash disk ini. Mama seneng banget. Kamu makin lama makin deket sama Bella. Ngomong-ngomong, kapan kamu ngelamar Bella? Ma harus buru-buru banget, Ma. Loh sayang, kalau kamu punya niatan seperti itu jangan ditunda-tunda, semakin cepat semakin baik. Ya? Aku nggak tahu sih ya. Kenapa Mama antusias banget dari dulu sama pernikahan aku sama Bella. Kayaknya ini udah Mama impikan banget dari jauh-jauh hari. Dan nggak tahu kenapa feeling aku ini bukan karena status sosial aja kan, Ma. Pasti ada hal lain kan. Satria nggak boleh tahu rencanaku. Dia pasti akan berontak dan menolak keras.
Enggak gitu maksud Mama. Mama cuma berpikir, Mama kepingin jodoh anak Mama itu yang terbaik dan setara itu aja sih. Wajar kan? Gini, Ma. Aku ngerti banget setiap orang tua pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi kalau bicara pernikahan, ini tuh sakral buat aku, Ma. Pernikahan itu bukan untuk 2 atau 3 tahun, tapi seumur hidup 1 kali. Dan aku gak mau gagal di sana. Energi aku lagi habis, Ma. Aku butuh waktu untuk istirahat. Dan aku belum bisa bahas ini sama Mama. Saat ini Mama belum selesai ngomong loh. Tapi udah deh. Mama gak mau paksa. Oke, kalau emang gak mau dibahas, Mama keluar. Ya. Bye. Aku yakin ada yang disembunyikan Mama tentang obsesinya ke Bella. Tapi apa? Aku nggak tahu. Lebih baik aku fokus buat selidikin soal video Bella. Aku juga berharap flash disk itu masih bisa dibenerin. Aku seneng banget kita akhirnya bisa lunch bareng. Karena kan udah lama banget ya kita nggak lunch bareng. Aku seneng banget kita punya quality time bareng kayak gini. Aku terpaksa ngajakin Bella makan siang. Selain karena flash disk itu, ada hal lain yang mau aku cari tahu. Papa, aku gak nyangka selama ini Mama masih nyimpan fotonya Papa. Ini kan dokumen lama. Apa alasan Mama nyimpan dokumen ini? Apa dokumen pembatalan kerjasama antara almarhum Papa dan papanya Bella ada kaitannya dengan obsesi Mama ke Bella selama ini? Biasa aja kali, Bel. Lagian, ini kan juga karena aku punya waktu kosong. Capek banget ya nyari kos-kosan, tapi malah gak dapet-dapet. Ternyata nggak gampang ya nyari kontrakan di rumah sakit. Iya, tapi beruntung jadi Suster Linda. Jadi nikahin orang kaya, dapat rumah mewah, dapat rumah sakit pula. Ternyata ini yang dibilang dunia itu sempit. Kenapa sih kemana-mana harus ketemu sama mereka berdua? Mel, cari tempat lain aja yuk. Kenapa? Kan di sini bagus. Bukannya tadi bilang udah lapar. Yaudah sih, pesen aja. Waitersnya mana ya? Sekar, itu bukannya polisi yang sering deketin kamu kan? Itu dia sama siapa ya? Dia itu, apa dia tunangan ya? Bukannya dia pacar kamu ya? Enggak kok. Aku sama Satria kan dari awal emang gak ada hubungan apa-apa. Kita berdua itu cuma sebatas pekerjaan aja. Nat, sopin aku dong, biar kita romantis. Ya? Suapin? Kamu gak bisa nyuap sendiri? Ya kan biar romantis, kan kita pacaran. Bel, aku mau nanya sama kamu. Kira-kira kapan ya aku bisa ketemu sama papa kamu? Hah? Iya, karena aku ingat banget dari zaman kita pacaran dulu. Aku belum sempat ketemu sama papa kamu. Sampai kita putus bahkan. Aku belum kenal sama papa kamu. Boleh gak? Beneran kamu mau ketemu papa aku, Satria? Iya. Waktu ketemu papanya Bella nanti, apa dia akan tahu kalau aku anak dari Baskara Mahendra? Kalau emang dia tahu, aku perlu tahu reaksinya. Apakah menolak atau menerima dengan baik? Bisa?
Ya ampun Satria, kamu tuh emang udah ngebet banget ya pengen ketemu papa aku. Kamu pengen ngelamar aku ya? Sebenarnya pakai cincin ini aja tuh udah ngerasa kalau kita tuh tunangan tau Sat. Cuman nggak apa-apa. Nanti kita ketemu papa aku ya. Sengaja banget Bella panas-panasin aku. Ri, Mel, aku ke toilet ya sebentar. Bentar kok. Kenapa aku jadi tegang gini sih lihat Satria sama Bella? Harusnya aku biasa aja dong. Mbak, maaf ya, saya nggak sengaja. Sekar? Sejak kapan Sekar ada di sini? Bisa-bisanya aku nggak tahu kalau Sekar ada di sini. Satria, aku mau ke toilet dulu ya. Jagain Megi. Bella, kenapa? Segitunya banget ya, kamu stalking hubungan aku sama Satria. Padahal kan Satria udah gak mau sama kamu. Dan dia udah mau ngelamar aku loh, dia mau ketemu sama papaku langsung. Selamat ya Mbak kalau gitu. Semoga kamu cepat dinikahin deh sama dia. Biar Mbak nggak disebut cinta sebelah tangan terus. Jaga ya mulut lo. Kamu gak tau apa-apa, diem aja deh. Saya emang nggak tahu apa-apa Mbak tentang Mbak dan Satria. Tapi yang saya tahu nih Mbak, Satria menolak untuk terima cincin itu. Itu aja yang saya tahu. Dengar ya, suster Sekar. Emang kemarin kamu gagal sih buat saksi pemasangan cincin aku sama Satria. Tapi akan aku pastikan, kamu akan jadi saksi langsung saat pernikahan aku dengan Satria. Aku gak sabar deh buat kirim undangannya langsung ke apartemen kamu di Gardenia lantai 10. Bener kan? Aku tunggu ya Mbak undangannya. Aku yakin mulai sekarang Sekar udah gak akan pernah ngarep lagi dan berhenti deketin Satria. Nih, Mel, aku balik duluan ya. Aku tiba-tiba sakit perut, nggak tahu kenapa. Bukannya tadi kamu baik-baik aja? Nggak tahu tiba-tiba banget. Pokoknya aku janji deh, next nanti aku traktir. Bye. Sekar, mau kemana sih sayang? Mau sengaja orang yang gak layak untuk dikejar ya? Kita di sini aja. Yuk, duduk lagi. Udah. Ayo. Maafin aku Sekar. Tapi aku pastiin begitu bukti itu ada di tangan, kamu tahu kepada siapa aku berpihak. Kenapa sih kalian kok nggak lanjut makan aja? Kamu nggak makan, ya kita juga nggak makan. Terus kita makan cuma berdua. Kita makan di kantin aja deh. Terus abis itu kita lanjut cari kontrakan. Gimana? Kalian lagi cari kontrakan? Iya, cari kontrakan. Ih, kebetulan banget. Sewa kamar di rumah aku aja. Di rumah aku itu ada 3 kamar kosong. Tenang aja, pokoknya aku kasih harga murah. Ah, boleh tuh. Sekar, gimana kalau kamu tinggal bareng kita aja? Iya Sekar, makin banyak orang kan makin seru. Aku gak sabar deh buat kirim undangannya langsung ke apartemen kamu di Gardenia lantai 10. Ya udah, aku ikut deh. Yuk. Mas, Kok rumah ini rasanya nggak nyaman banget ya? Apa cuma perasaan aku aja? Mas. Halo. Ini pasti kalian teman-temannya Linda ya? Ya, betul. Kebetulan nih istri saya udah nyampaikan ke saya kalau temen rekanan sesama susternya mau datang ke sini, pasti ngecek kontrakan. Bener kan? Kebetulan banget. Masih banyak kamar yang kosong yang bersih dan luas.
Kenalin, ini Mas Vino suamiku. Mas, ini Sekar. Ini Vivi, ini Meli, teman kerjaku. Rumah sebagus ini kok dijual sih? Ini kebetulan kami ada rencana untuk menjual rumah ini, cuman belum ada pembelinya. Karena memang istri saya sih menginginkan rumah yang lebih kecil lagi, yang lebih kompak. Karena ini terlalu luas. Istri saya capek, naik turun tangga, biasa. Iya, sekarang aku nyari rumah yang lebih kecil sedikit deh, biar lebih simpel. Iya. Oh iya, kelamaan ngobrol kitanya. Ayo, mari masuk. Daripada kelamaan di sini ya. Ayo sekarang. Nah, ini kamar utamanya. Setiap kamar di sini ada toiletnya. Kebetulan kalau kamar yang ini ada connecting door ya ke kamar sebelah. Di belakang masih ada 2 kamar lagi. Nanti kalian tinggal pilih aja mau kamar yang mana. Mudah-mudahan kalian bawa hoki biar rumah ini cepat laku. Mau lihat kamar sebelah? Boleh, yuk. Lewat sini aja. Bella? Sayang, kenapa sih? Kok pengen banget buru-buru ketemu? Aku bener-bener seneng banget tante hari ini. Karena aku pas lagi di cafe sama Satria, aku ketemu Sekar dan teman-temannya. Pas lagi Satria bilang mau ketemu sama papa aku, tante. Oh my god. Buat apa Satria nanya soal Wiratama? Terus flashnya Sekar apa? Ya ampun tante, Sekar itu ekspresinya panas banget, terbakar api cemburu. Pokoknya aku pengen lebih sering lagi Sekar ngeliat aku berduaan sama Satria. Aduh, semoga earphone yang kali ini aku beli awet deh. Capek banget beli mulu, tapi rusak terus. Gak mahal. Bersyukur banget aku. Untung flash disk ini masih bisa diservis. Kalau flash disk ini nggak selamat, terus datanya korup, rusak, panik banget. Karena ada data penting, ada bukti yang kuat di sini. Makasih Tuhan. Pas banget, ada taksi. Pak, bentar Pak. Kamu? Satria, kok di sini sih? Kok kamu di sini juga? Aneh. Satria, ngapain sih kok ada di sini? Mas Satria pasti ikutin saya kan? Ini kan taksi saya. Kamu pede banget sih bilang aku ngikutin kamu. Aku itu di sini habis ada urusan penting. Dan ini taksi, aku duluan yang dapat. Nggak bisa gitu dong. Orang tadi saya duluan kok yang nyetopin taksinya. Apaan sih ngarang aja nih Mas Satria? Orang biasanya kamu juga naik motor. Kok tiba-tiba banget naik taksi? Ngaku, kamu pasti emang niat ngikutin saya kan? Bilang aja modus, biar bareng. Percaya dirinya tinggi banget sih. Satu, motor aku lagi rusak. Makanya aku naik taksi. Emang salah kalau aku naik taksi? Lagian gini deh, kalau emang kamu nggak suka dan ngerasa aku ikutin, tunggu di sini, cari taksi lain. Ini taksi aku. Mas Satria, cemen banget sih jadi cowok. Di mana-mana itu ya, biasanya ladies first. Cowok itu harus ngalah sama cewek. Ini kalian tuh tujuannya pada kemana sih? Saya mau ke Jalan Cepaka, Pak. Loh, itu tujuan aku Jalan Cepaka. Aku mau ke sana, ikut-ikut. Apaan sih? Orang saya kan tinggal di sana. Ikut-ikut, pengen deket-deket kan? Motor aku lagi di servis di bengkel di Jalan Cempaka. Aku mau ke sana buat diambil. Apa? Mau ngomong apa? Ya udah, masnya, mbaknya daripada berantem, mendingan bareng aja. Kan tujuannya sama. Seneng kan? Bisa bareng polisi ganteng naik taksi. By the way, selamat ya. Udah mau tunangan. So tau banget tentang hidup orang. Siapa yang mau tunangan? Nggak usah berasumsi. Dan nggak usah sok tahu. Siapa juga yang saya tahu? Orang ini semuanya fakta. Kamu bentar lagi mau ketemu sama papahnya Bella, gue selamar Bella. Iya kan?
Cewek tuh kalau cemburu emang kayak gini ya. Hati dia tuh nggak terima, hati dia nggak ikhlas kalau cowok yang dia suka mau tunangan sama orang. Udah tinggal ngaku aja. Udah ya orang se-GR kamu. Siapa juga yang cemburu? Males banget cemburu. Itu Ngapain? cemburu. Siapa juga yang cemburu? Gak mau aku tunangan sama Bella kan? Top, Mbak, Mas. Kalian tuh gak usah ribut, nanti jodoh loh. Dulu saya sama istri saya begitu, sering ribut, akhirnya jodoh sama saya. Ah, jadi sama-samain Pak. Nah, yuk. Nggak mau jodoh sama dia. Gengsi banget sih. Cewek. Pokoknya aku harus buru-buru hapus deh si file itu. Biar flash disknya udah aman. Kok nggak ada flash disknya? Aku ingat banget kok aku naruh di sini. Aku harus telepon Tante Astari. Ya Bel? Oh, halo Tante. Gawat. Ini gawat banget. Iya. Gawat-gawat kenapa? Ampun deh, kamu tuh kalau ngomong tuh yang bener. Pelan-pelan, Tante nggak ngerti maksud kamu tuh apa? Gawat. Hah? Flash disk yang isinya rekaman asli Rangga hilang, Tan. Ampun Bel, kok bisa? Emang kamu naruhnya di mana? Coba kamu inget-inget ya. Mungkin kamu lupa. Enggak, Tante. Aku yakin banget aku naruh terakhir itu di dashboard mobil aku. Aku kira ini tempat yang paling aman karena cuma aku juga kan yang bawa mobil ini. Gak pernah ada orang lain, paling cuma Satria doang yang bawa. Satria. Tan, apa mungkin Satria ya, Tan? Yang ngambil flash disk aku. Ya ampun Bel, kamu tuh bener-bener ceroboh ya. Coba kalau seandainya flash disk itu diketemuin sama Satria, dia buka. Terus apa coba? Gak bisa kan kamu alasan lagi? Bisa-bisa kamu yang dijeblosin penjara. Aduh, jangan sampai dong, Tante. Tante boleh minta tolong nggak? Tolongin make sure apakah Satria yang ambil flash disk aku atau bukan, Tan? Please. Ya. Tante cari cara dulu ya buat mastiin ke Satrianya. Ya, Tante, makasih banyak ya, Tan. Aduh, gimana ini? Aku aja yang bayar ya, Pak. Nih. Enggak. Saya nggak mau punya utang sama calon suami orang yang so single. Biar saya aja yang bayar. Apa sih, Pak? Ini aja. Pak, ini tolong terima uang saya aja ya. Jangan, ini aja, Pak. Enggak, saya aja yang bayar. Gak usah, ini aja udah ada kok. Enggak, usah ribut, sini dua-duanya saya ambil. Kalian tuh cocok tahu sebenarnya, kan bisa jatuh cinta loh. Udah, makasih ya atas rezekinya. Kamu dari kapan tinggal di sini? Ngapain sih nanya-nanya? Bukan urusan kamu kali. Lagian ya, kamu ngapain sih ikutin saya sampai sini? Kan mau ke bengkel, bukannya bengkel depan komplek. Katanya ladies first. Emang salah ya? Kalau aku mau mastiin kamu nyampe rumah dengan selamat, dengan aman. Wah, gak direspon orang ngomong. Dasar cewek galak. Kenapa ya? Cewek kalau makin galak tuh malah makin lucu. Malah makin menarik. Sadar ngapain sih? Jangan terlena. Sadar Satria. Mas, udah sih. Udah kamu tenang aja. Gak akan ada gangguan lagi kok. Lagian kan sekarang rumah ini udah rame ada temen-temen aku. Gimana kalau sementara waktu kita ngontrak di tempat yang lebih kecil? Enggak. Aku tuh capek ya mas ngontrak di rumah kecil. Percuma dong kita ngelakuin semua ini kalau harus mulai lagi dari nol. Semuanya udah kita milikin sekarang.
Maaf ya aku ganggu. Enggak kok. Sini Sekar, kita makan bareng. Makasih Lin. Aku udah kenyang banget. Tadi di luar sempat makan nasi goreng dulu. Ya udah aku istirahat dulu ya. Lagi gak enak badannya. Oh iya iya. Kan, kira-kira dia denger nggak pembicaraan kita? Harusnya sih enggak ya mas. Lagian dia kan pakai earphone. Terus kalau seandainya dia denger, dia pasti kepo. Lain kali kamu harus lebih waspada ya. Pokoknya kamu jangan lagi bahas masalah kayak gini di rumah. Iya iya. Maksud ucapan mereka tadi apa ya? Sebenarnya apa yang terjadi sama rumah ini? Mereka kayak nyembunyiin sesuatu. Loh, kok mati sih? Mas! Mas tolong dong, ini kerannya mati nih. Kok bocor? Mas! Mas tolong dong, Mas, ini bocor nih. Airnya kotor lagi. Mas! Mas tolong dong, Mas. Ih. Mas! Siapa itu? Sekar? Vivi? Meli? Tolong. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu penghuni rumah ini. Woi, siapa lu? Ayo, tongolin muka lu. Kita bicara baik-baik. Linda. Astaga, ya ampun. Sayang. Sayang. Sekar, ini Linda kenapa? Kok kamu diam aja? Saya nggak tahu, Mas. Mendingan kita ke rumah sakit sekarang ya. Saya takut Linda kenapa-napa. Udah, gak perlu. Linda baik-baik aja kok. Mas, aku takut, Mas. Ya kamu kenapa? Takut kenapa sayang? Kenapa baju aku bersih, Mas? Maksudnya? Mas, tadi itu baju aku kotor, Mas. Terus basah. Kamu gantiin baju aku. Gak ada, sumpah. Serius, ini kenapa sih? Tadi tuh kan di dapur, keran bocor. Aku tuh mau kabur tapi aku kepleset, aku jatuh, Mas. Aku takut, Mas. Enggak sayang, kamu cuma kecapean doang sayang. Aku tahu dari kemarin tuh kamu kurang tidur, makanya sampai halusinasi begini. Kamu itu nggak ngerasain sendiri sih, Mas. Shh, udah sayang ya, stop, jangan dibahas lagi. Nggak percaya banget sih sama Iya, aku mencoba untuk percaya apa yang kamu alamin, tapi please jangan dibahas di sini. Kita harus fokus sama tujuan kita. Nanti kalau after rumah ini kejual, nggak ada lagi yang berani ganggu kita. Sabar aja dulu ya sayang ya. Baso. Bang, beli baksonya bang. Berapa mangkok, Mbak? 20 mangkok bang. Buset, banyak amat. Buat siapa aja sih? Buat saya makan lah bang. Oh, maaf. Abang suka kepo. Suka nanya gak jelas. Sorry ya, Neng cantik. Emang saya cantik ya bang? Cantik lah, Neng.
Setan! 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 Masa gue cantik-cantik gini dikatain setan sih? Dasar tukang bakso aneh. Capek banget nih gara-gara shift diperpanjang sampai malam. Kok gak enak ya? Vi, kenapa? Vi, jam dinding di luar itu kok serem banget ya? Kayak keluar darah gitu. Darah? Kamu yakin? Yakin? Sekar, aku tidur bareng kamu ya di sini. Aku takut Sekar. Ya udah ya, kamu tunggu sama aku ya malam ini. Aku ke depan dulu, aku mau ngecek. Kamu berani banget sih Sekar. Udah, kamu tunggu dulu di sini. Saya duduk sini dulu. Kamu hati-hati ya. Tunggu sini aja. Jangan bener kata Vivi. Di sini pasti ada yang nggak beres. Siapa kamu? Keluarlah. Tolong bicara baik-baik sama saya ya. Dan saya minta tolong jangan ganggu teman-teman saya. Lagi lo, mana kalau berani? Berani ngumpet nih, lu kagak tahu nih. Gurunya si Pitung. Bang, arwah ini udah sangat-sangat mengganggu bang. Bahkan dia gangguin semua orang yang ada di rumah ini. Saya jadi penasaran maunya apa ya bang dia. Lihat. Di sana bang. Ya. Mana tuh arwah? Gak ada siapa-siapa di mari. Tapi tadi sumber suaranya dari kamar ini kok bang. Gua rasa dia masih ngumpet di dalam. Tunjukin diri kamu sekarang. Lu kagak apa-apa? Enggak bang, saya nggak apa-apa. Bang. Kok pintunya nutup sendiri, Mas? Aku juga nggak tahu, sayang. Mas, aku takut, Mas. Aku nggak mau tidur di sana. Aku mau tidur di kamar lain aja. Aku nggak mau di situ. Sayang, serius dong. Bang, mereka semua jadi ketakutan. Boleh aja orang ketakutan, gue sih kagak. Kamu kenapa, Lin? Kamu diganggu juga? Iya, Vi. Tadi tiba-tiba pintu kamar aku itu nutup sendiri. Kayaknya ada hantunya deh. Tapi kamu tenang aja. Gangguan kayak gini tuh baru sekarang kok. Beneran. Aku nggak bisa, Lin, tinggal di rumah kamu ini. Malam ini juga aku harus keluar dari sini. Aduh, Vi. Aku mohon, jangan dong. Nggak bisa, Lin. Malam ini juga aku harus keluar. Paling nggak besok pagi deh, Vi. Nggak, Lin. Nggak bisa. Please, please. Vi. Cermin siapa sih ini?
Linda, kamu kenapa? Linda! Ada apa sayang? Linda! Ada apa ini? Hah? Kenapa lagi? Mas Vino, tadi Linda kekunci di kamar. Dia nggak bisa keluar, Mas. Saya yakin terjadi sesuatu sama rumah ini, Mas Vino. Dan ini bukan yang pertama kalinya. Kamu jangan ngarang cerita ya. Linda begini karena kecapean. Jadi pikirannya parno. Mas Vino, ini udah nggak normal loh, Mas. Seperti ada yang ganggu. Apa Mas Vino tetap diam aja dan menganggap semuanya baik-baik aja? Oh, cara ngomong kamu seolah-olah menuduh aku, seakan-akan aku tahu apa yang kalian alami. Kita nggak tahu apapun, makanya kita juga panik. Kita udah berusaha mencoba menjual rumah ini, tapi belum laku juga. Sekar, aku mohon sama kamu. Kamu jangan ceritain ini sama siapapun ya, Sekar. Soalnya aku takut rumah ini nggak laku. Nanti orang yang mau beli pada takut. Dan kamu juga jangan pergi dulu dari sini ya. Sebelum rumah ini benar-benar laku. Apa mungkin Linda dan Vino nggak tahu apa-apa ya soal ini semua? Tapi kalau mereka tahu, harusnya Linda nggak setakut ini. Iya, Lin. Aku sendiri juga belum dapat tempat tinggal baru lagi kok. Ya udah. Kalian gak usah khawatir, jangan cemas. Untuk sementara ini, kalian tidur di ruangan tengah. Biar aku yang berjaga. Gak usah tidur di dalam kamar dulu. Daripada kalian ketakutan. Oke? Aku masih penasaran. Tetangga di sini pasti tahu sih soal rumah ini. Maaf, Iya, Mbak. Saya mau tanya, Bu. Tanya apa ya, Mbak? Ibu tahu nggak soal rumah ini? Oh, rumah ini? Ini rumah orang tua istrinya Vino yang pertama. Namanya Nia. Mas Vino udah pernah nikah, Bu? Iya, Terus Nianya sekarang ada di mana, Bu? waktu dinikahin sama Vino, orang tuanya meninggal udah lama, Mbak, karena kecelakaan. Nia udah lama nggak kelihatan. Katanya sih dia pergi ke luar negeri. Dan katanya juga mereka udah cerai. Ya udah, makasih banyak ya, Bu, infonya. Misi ya, Mbak. Ya, Bu. Jadi Mas Vino udah pernah nikah dan Linda baru jadi istrinya. Apa jangan-jangan arwah orang tuanya Nia yang marah, makanya rumah ini dihantuin? Sat, Mama dengar dari Bella katanya kamu mau kenalan sama papanya Bella. Emang bener? Kamu mau nikahin Bella? Nanyain papanya Bella kan bukan berarti harus langsung ngelamar Bellanya besok, Mah. Dari zaman aku pacaran dulu juga aku nggak pernah kenal sama papanya Bella. Tapi menurut Mama, secara nggak langsung kamu tuh sama aja kayak PHP-in dia loh. Aku jadi semakin yakin kalau maksud Satria nanyain Wiratama bukan untuk serius sama Bella. Mah, aku ada tugas. Ya, anak-anak buahku udah nunggu. Aku berangkat dulu ya. Oke. Kamu hati-hati ya. Ya, Mah. Iya, Tan. Bel, Tante mau ngasih tahu. Sepertinya Satria itu belum nemuin flash disk itu deh. Buktinya dia nggak ngebahas tentang masalah kamu sih. Coba kamu cari dulu flash disknya di mobil kamu. Kamu udah cari teliti belum? Aku sih udah nyari ya Tante di mobil. Cuman kalau misalnya emang di Satria juga nggak ada, coba nanti aku cari lagi deh Tante. Oke. Oh ya, hari ini kamu sibuk gak? Temenin Tante shopping yuk. Itu bukan isi Sekar. Kamu bisa kan? Tante, nanti aku telepon lagi ya. Bentar. Aku ada keperluan sebentar aja. Bella. Aku mau ikutin Sekar. Buat mastiin di mana dia tinggal. Sini, Bang. Ya, Kasih ya, Bang. sama-sama Kak.
Jadi selama ini kamu tinggal di sini? Mewah juga ya rumah kamu? Gak mungkin dong rumah semewah ini pekerjaannya sama suster. Ada apa ini? Sekar. Dia teman istri saya. Kebetulan dia ngekos di sini. Oh, jadi cuma numpang nyewa di sini. Pantesan, gak mungkin lah. Seorang suster kayak dia bisa punya rumah mewah kayak gini. Oh ya, perkenalkan saya Vino, pemilik rumah ini. Saya Bella. Oh iya, tadi saya lihat di luar ada tulisan rumah dijual ya. Kalau boleh tahu berapa ya harganya? Ya, saya mau jual rumah ini murah aja kok. Cuma 800 juta. Serius murah itu? Iya, serius. Bagus juga ya kalau aku langsung beli rumah ini. Sekar bakalan aku usir. Oke, saya minat buat bayarin rumah ini. Serius, Mbak? Ya serius lah. Saya akan transfer uangnya hari ini. Tapi saya akan transfer DP-nya dulu ya. Dan saya punya satu syarat. Tolong semua yang ada di rumah ini diusir-usirin ya. Termasuk orang yang gak penting ini. Karena saya akan mau langsung tempatin rumah ini bersama calon suami saya. Sekar kenal ke orangnya. Iya kan Sekar? Sekar? Kamu dengarkan? Dari pemilik barunya. Mulai sekarang kamu harus angkat kaki dari rumah ini. Bella sengaja mau beli rumah ini pasti karena aku nyewa rumah ini. Sumringah banget kamu sayang. Aku tahu pasti kamu senang banget kan? Akhirnya kita bisa keluar dari rumah haram itu dan megang uang banyak dong. Apapun yang kamu mau pasti aku kabulkan. Aku seneng banget mas, nggak tahu mesti ngomong kayak gimana lagi ya. Akhirnya rumah itu ada yang beli. Pokoknya kita harus beli rumah yang lebih bagus. Ninggalin semua bayang-bayang masa lalu. Ya udah pasti sayang, itu kan yang kita harapkan. Iya aku pengen hidup tenang mas. Udah pasti dong sayang, tapi tenang aja. Kamu tinggal pilih mau rumah yang apa, jenis apapun pasti aku beli. Ya, yang penting kamu happy. Makasih sayang. Oh iya sayang, untuk malam ini kita nginap di hotel dulu aja ya. Happy dulu lah, mumpung megang uang banyak. Ya kan sayang? Gimana tante rumah baru aku? Bagus kan? Dulu tante. Bagus. Cuman tante aneh deh. Kok kamu beli rumah baru lagi ya? Bukannya kamu udah punya rumah sayang? Aku beli rumah ini tuh buat nanti kalau misalnya aku udah nikah sama Satria, tinggalnya di sini tante. Jadi nggak usah ribet-ribet cari rumah lagi. Tapi tujuan awalnya itu buat ngusir Sekar dari rumah ini tante. Sekar? Apa hubungannya coba? Iya, jadi ternyata selama ini itu Sekar nggak punya tempat tinggal tetap tante. Jadi dia itu sewa kamar di rumah ini, which is rumah ini tuh milik suami temennya. Terus ternyata rumah ini tuh dijual dengan harga murah, ya tanpa pikir panjang aku belilah tante. Tante nggak nyangka ya ternyata Sekar itu pindah-pindah tempat tinggal. Iya tante, dan lumayan banget tante. Aku cuma bayar DP doang, terus langsung udah bisa tinggal di sini. Ya kalau udah bosen tinggal aku jual lagi aja sih tante, ya kan udah dapet untung banyak. Pintar banget kamu Bel. Iya dong tante. Kalau nanti siapa dulu? Iya. Tapi kok kayak nggak nyaman ya di rumah ini? Apa ini cuma perasaan aku aja? Bel? Kenapa tante? Enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu tante mau ya nginep di rumah aku. Soalnya kan aku juga sendiri di sini dan ART aku tuh udah datang besok tante. Ya tante ya? Gak bisa Bel. Kenapa tante? Rumah aku kan bagus. Kamarnya juga banyak loh tante. Besar-besar. Tante bisa pilih mau tidur di mana. Lain kali aja gimana? Soalnya malam ini tante ada urusan yang gak bisa ditunda. Ya. Lain kali sayang, beneran lain kali. Enggak, please ya, kali ini aja. Kalau enggak besok kita shopping tas branded yang tante mau itu, yang kremes-kremes, mau nggak?
Wow, kalau kamu maksa ya, Tante gak bisa nolak. Oke. Sayang, I love you. I love you more, Mas. Manis banget kamu. Ya, anak. Seng, apa-apaan ini, Seng? Seng, pandangan aku gelap. Mas, Sayang, aku nggak bisa lihat apapun loh, sayang. Mas, aduh gimana ini? Aku kan nggak bisa nyetir, aduh gimana ini? Pegangin aja, sayang, tolong. Tidak, sayang, Aku nggak bisa nyetir. Ke arah mana ini, sayang? Oh. Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Silakan keluar. Kita keluar. Perkenalkan, saya Ibda Satria Mahendra. Kanit Reserse Kriminal. Ada apa ya? Saya perhatikan cara mengemudinya terlihat tidak fokus. Apa Anda mabuk? Enggak kok, Pak. Saya nggak tahu kenapa pandangan saya tiba-tiba gelap. Kalau untuk mabuk, sama sekali sumpah. Kalau Bapak nggak percaya, coba tanya istri saya. Saya juga bersedia untuk dites urin kok. Baik. Saran saya kita ke rumah sakit sekarang untuk periksa kesehatan mata Anda. Iya bener, Mas. Mendingan kamu diperiksa deh sekarang. Aku juga nggak berani jalan sama kamu. Kamu nyetir dan kondisi kayak begini. Kita periksa di rumah sakit tempat aku kerja. Nggak jauh kok, Pak, dari sini. Ya udah, kalau gitu kita periksa sekarang ke rumah sakit. Ayo. Baik. Silakan naik mobil saya biar saya antar. Iya, Pak. Suster, boleh tolong? Loh, Lin? Mas Vino? Kalian kenapa? Kok kamu kenal sama mereka? Ya kenal lah Mas Satria. Ini Linda, teman perawat saya di sini. Terus ini Mas Vino suaminya. Nah, kemarin tuh saya sempat nyewa kamar di rumahnya mereka. Oh, ya jadi tadi mobil mereka hampir tabrakan. Tapi menurutku matanya Mas Vino harus diperiksa. Ya ampun. Iya, Skar. Mas Vino bilang tadi pas lagi nyetir tiba-tiba gelap. Aku khawatir matanya Mas Vino kenapa-napa, Skar. Ya udah dicek aja ke spesialis mata. Itu kebetulan kosong kok antriannya. Ya sudah, yuk. Aku anterin ya. Ayo. Mas. Gimana hasilnya? Alhamdulillah kondisi matanya Mas Vino baik-baik aja kok. Masih normal, Mas. Wah, syukur alhamdulillah kalau kayak gitu. Terima kasih ya, Pak, sudah bantu kami. Sama-sama. Makasih ya. Ya sudah, Lin. Kita jalan sekarang ya. Kami permisi dulu ya. Hati-hati. Ayo, sayang. Mas Satria, selamat ya. Hubungan kamu sama Bella udah makin serius. Sampai-sampai Bella beli rumah buat kalian nanti. Apa kamu bilang? Bella beli rumah? Loh, emangnya kamu nggak tahu? Enggak. Aku malah baru tahu dari kamu sekarang. Kemarin Bella itu beli rumahnya Mas Vino, orang yang tadi kamu tolong, Mas. Terus katanya Bella, rumah itu nanti untuk kalian kalau udah nikah. Ya udah kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya Mas Satria. Permisi. Maaf ya. Udah nggak apa-apa. Nggak apa, aku yang minta maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Mas. Udah ih, modus megang-megang. Orang nolongin dibilang modus. Katanya udah latihan karate. Senggol dikit dong melehoy. Masa jatuh? Harus kuat dong. Ya jatuh kan bukan berarti lemah. Lagian emang kamunya aja kali yang mau pegang-pegang saya modus. Ih. Awas jatuh lagi aku nggak bantuin ya. Bella beli rumah. Dan rumah yang dibeli adalah rumah yang disewa sama Sekar untuk tinggal. Apa maksudnya ya? Kita bobo. Udah ngantuk. Oh, tante juga udah ngantuk banget ini. Aduh.
Itu suara apa, Bel? Kok kayak ada orang jalan di atas plafon ya? Bel, apa ini jangan-jangan rumah lama? Jadi dia suka dengar suara aneh-aneh gitu? Hah? Mungkin sih, Tan, tapi kayak semoga aja itu cuma suara tikus ya, Tan. Gak mungkin kan ada orang jalan di atas plafon? Iya, Tan. Berisik! Bel, itu suara apa, Bel? Udah, nanti kita diemin aja lah, Tan. Mudah-mudahan nanti suara lama-lama hilang. Aduh, Bel. Aduh, gimana ini, Bel? Aduh. Bel, itu di situ, Bel. Aku rasa ini waktu yang tepat untuk melihat semua isi dari flash disk ini. Aku berharap isinya masih bisa diselamatin. Aku butuh file-file di dalamnya. Sesuai dugaan aku, isinya adalah video waktu Bella jatuh. Aku benar-benar butuh bukti ini. Video ini kan jadi bukti bahwa Sekar nggak salah. Ternyata bener yang dibilang sama Sekar. Video yang dilaporin sama Bella itu video editan. Banyak part yang dipotong. Dan artinya Sekar emang nggak salah. Kamu salah, Bel. Aku udah coba kasih kepercayaan aku ke kamu, tapi kamu sia-siain. Nggak akan ada lagi kesempatan buat kamu. Tante nggak diangkat lagi. Satria, di waktu-waktu kayak gini kan malah kamu nggak angkat sih. Aduh, gimana, Bel? Nonton aku jadi makin takut. Sama, Tante juga. Lu ngapain sih di mari lagi? Lu kan udah kagak di sini. Saya nggak tahu, Bang. Seperti ada dorongan yang bawa saya ke sini. Apa mungkin karena ada Bella ya, Bang? Saya khawatir arwah itu gangguin Bella. Lu mah ada-ada aja. Si Bella lu khawatirin. Orang jahat begitu sama lu, ngapain lagi lu pikirin? Bang, saya kan bukan Bella. Dan emangnya kejahatan itu harus ya dibalas dengan kejahatan juga. Enggak kan, Bang? Pinter lu. Bella ini, aduh, takut banget. Bel, ini apaan nih, Bel? Bang, itu suara Bella. Ayo kita cek, Bang.
Jangan sampai aku juga ikut diteror. Siapapun kamu, tolong jangan ganggu dan jangan sakitin manusia. Karena kamu nggak berhak ngelakuin itu. Ngapain sih lu jahat begitu sama manusia? Ngomong sini. Pergi kalian. Bang, kayaknya suara itu asalnya dari tembok sana deh. Lu diem dah. Gue tarik dia keluar. Apa yang terjadi sama kamu? Sampai kamu tega ngelakuin kejahatan sejahat ini. Tolong percaya sama saya ya. Bicara sama saya. Saya pasti akan berusaha bantu kamu kok. Aku benci pengkhianat. Aku benci pengkhianat. Nia, Mas Vino selamat ya. Akhirnya kalian nikah juga. Jadi kan gak sia-sia aku jodohin kalian. Makasih banyak ya, Lin. Berkat kamu, aku menemukan kebahagiaan aku, Lin. Linda, sekarang saatnya kamu menemukan kebahagiaan kamu. Stop ya, kamu gak usah mikirin aku lagi. Sekarang kan aku sudah punya Vino. Kamu tidur duluan, Gi. Aku tahu kamu tuh capek. Mumet kepala aku. Banyak persoalan pekerjaan, sayang. Mas Vino, tunggu. Iya, kamu benar. Aku memang capek. Tapi lebih capek lagi itu hati aku, Mas. Kita udah nikah itu mau 6 bulan, Mas. Tapi makin kesini, kamu itu tuh bener-bener kayak orang asing, Mas. Kayak orang asing di mata aku, Mas. Udah ngomel ya? Diam dulu, Mas. Aku belum selesai. Kamu tuh sebenarnya mencintai aku gak sih, Mas? Hah? Tujuan kamu itu nikahin aku itu apa, Mas? Apa? Apa? Apa sih? Jangan overthinking kayak gitu dong, ya. Aku nggak macem-macem, aku nggak berkeliaran di luar sana, aku tetap setia sama kamu, ya. Udahlah, aku lagi stres banget ini. Mending yang paling penting itu adalah kita istirahat. Besok aku harus bangun pagi untuk ke kantor. Mas. Sih. Mas. Mas Vino? Mas Vino kemana? Apa dia di luar lagi main HP? Aku cek deh. Kok kayak ada suara perempuan ya? Sahabat aku ya, kamu yang jodohin aku sama Vino sampai kita tuh menikah. Sekarang kalian berdua ini ngapain di sini? Ngapain? Ini nggak seperti yang kamu pikirin. Kamu salah paham. Ya. Cukup. Dengerin aku. Cukup. Ini nggak seperti yang kamu tuduhkan, sayang. Dengerin dulu penjelasan aku, sayang. Cukup, cukup. Sekarang kalian berdua pergi, kalau enggak saya akan lapor sama Pak RT. Sayang, aku mohon, jangan lapor Pak RT. Sayang, tolong. Sayang. Mas, gimana nih, Mas? Udah, sayang. Tunggu di sini. Jadi jasad kamu masih ada di sini?
Ya, aku mau keluar. Aku gak akan biarkan Vino jual rumah ini. Aku benci mereka. Aku benci. Aku benci. Nia, saya belum selesai bicara sama kamu. Bang, gimana saya bisa tahu jasadnya disembunyikan di mana? Dia aja nggak ngasih petunjuk. Aneh. Bukannya sekarang tinggal di sini ya? Kenapa Bella ada di tempat yang sama? Udahlah, itu nggak penting. Yang penting sekarang adalah aku harus tanya ke Bella soal video itu. Bella? Bella? Kenapa nggak ada orang? Sepi banget rumahnya. Siapa itu? Halo? Bella? Aneh. Kenapa jam ini bunyi terus? Jangan-jangan jam ini rusak? Atau... darah. Darah. Darah yang udah mengering. Ada apa sama rumah ini? Bella! 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 Untung ada kamu di sini. Satria, aku takut. Bel, Mama di mana? Kamu chat sama aku, kamu bilang kamu sama Mama. Tadi aku sama mama kamu, tapi ada yang narik aku, Satria, ke dalam kolong tempat tidur. Aku takut banget. Aku gak kita apa-apa lagi habis itu. Gak tahu mama kamu sekarang kemana. Mama? Mama takut ada hantu. Ada hantu, Satria. Mama takut. Satria, ayo pulang. Ngapain kita di sini? Ayo, kita pulang. Aku perlu cari tahu sesuatu. Bel, dari mana kamu tahu rumah ini? Satria, aku beli rumah ini tuh dari Vino. Vino itu suami dari teman kerjanya Sekar di rumah sakit. Coba deh kamu tanya dia. Apa mungkin Sekar sengaja tuh bikin teror-teror kayak gini biar gak aku usir dari rumah ini? Usir? Kamu usir Sekar? Bel, aku gak habis pikir sama kamu. Setelah kejadian soal video yang kamu potong dan kamu edit soal yayasan, kamu masih sanggup usir dia? Kamu ini apa-apaan sih? Kamu bener-bener gak perhatian sama kondisi aku dan mama kamu lagi gak baik-baik aja, Satria. Kamu lihat dong, ini aku lagi nyari rumah buat masa depan kita, Satria. Masa depan kita. Berapa kali aku harus bilang sama kamu gak ada masa depan di antara kita berdua? Keputusan aku udah bulat, Bel. Terlalu banyak kebohongan yang kamu lakuin, Bel. Aku muak dengan itu dan aku gak bisa tolerir. Satria, kamu bener-bener gak tepat ya kalau mau ngomong sesuatu tuh. Jam itu. Kenapa jam itu bunyi terus? Dia gak berhenti-berhenti bunyi. Feeling aku bilang, ini semua ada kaitannya sama jam itu. Dan mungkin sekarang tahu tentang ini. Tante, sebaiknya kita pulang aja dari sini, Tante. Aku takut. Satria, ayo kita pulang yuk. Mau pulang duluan aja, aku masih punya urusan. Yaudah, oke. Mama sama Bella pulang duluan. Kamu hati-hati, Sat. Gimana? Ada informasi? Rumah ini sudah 1 tahun diiklankan, tapi belum laku juga, Komandan.
Kabarnya pembeli selalu membatalkan secara sepihak. Saya juga sempat melihat di media kalau rumah ini berhantu dan... Cukup. Saya nggak percaya tahayul. Kita ini harus berpikir realistis. Saya yakin ada alasan logis kenapa rumah ini nggak laku-laku. Sekarang, kenapa kamu ada di sini? Tadinya aku mau ngasih tahu Bella Mas soal rumah ini. Tapi Bella terlanjur DP rumahnya. Saya curiga deh Mas sama jam bandul yang ada di sudut rumah itu. Periksa. Siap, Dan. Bagian tembok ini aneh. Semennya masih basah. Apa di sini ya mayat Nia disembunyikan? Jovi, Bayu, ambil alat. Siap, Dan. Siap, Dan. Ada mayat di sini, Dan. Ya, saya udah curiga dari awal. Akhirnya kamu ditemuin juga. Semoga setelah ini kamu bisa tenang dan damai ya. Akhirnya Bella mau ngelunasin rumah kita dengan angka yang tinggi. Shopping dong aku. Udah pasti. Bel? Mbak Bella. Oke, selamat siang Mbak Bella. Gimana Mbak, rumahnya nyaman kan? Enggak. Saya nggak jadi ambil rumah itu. Apa-apaan kamu? Rumah angker dijual ke saya. Maksudnya kata siapa? Saya minta kalian berdua untuk jujur. Apa yang sudah kalian lakukan terhadap pemilik rumah tersebut? Karena saya tahu, rumah itu bukan milik kalian. Kamu pasti ngarang, kata siapa? Itu jelas-jelas rumah saya. Dan atas nama saya, semua dokumen ada. Tapi faktanya kami menemukan jasad perempuan yang teridentifikasi sebagai Nia, terkubur di dalam rumah. Bahkan kami juga sudah melakukan cek lab forensik terhadap darah yang tertinggal di jam bandul. Dan hasil lab forensiknya mengatakan bahwa darah itu adalah darahnya Nia. Berdasarkan semua bukti yang kami temukan, kalian berdua harus saya tangkap. Berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman mati atau penjara 20 tahun. Enggak. Mas, kamu kenapa, Mas? Tolong. Mas. Nia jangan sakiti kami, Nia. Kami menyesal. Kami menyesal udah jahat sama kamu. Aku yang salah, Nia. Aku yang udah nyuruh Mas Vino bunuh kamu. Mas. Apa? Saya mendengar sebuah pengakuan tadi. Jadi kamu adalah dalang di balik semua ini. Jovi, Bayu, tangkap mereka berdua. Enggak. Jangan. Enggak. Mari ikut. Jangan. Saya nggak mau di penjara. Lepasin. Lepasin. Gua nggak mau di penjara. Mas, tolongin aku, Mas. Vino,
Andai kamu kooperatif dan gak ngelawan, semua ini gak akan terjadi. Jovi, Bayu, bawa dia. Jangan! Tante, aku kayak nggak jadi diambil rumah itu. Aku nggak jadi beli, soalnya rumah itu tuh benar-benar complicated dan horror banget. Sebelumnya pernah ada kasus pembunuhan di rumah itu. Karena aku takut ya nggak jadi laku. Ih, serem. Lagian kamu mah ada aja, Bel. Kok bisa-bisanya kamu beli rumah kayak gitu? Untung aja Satria datang. Satria makasih banyak ya kamu udah bantuin aku. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Maksudnya apa sih, Sat? Gak usah pura-pura nggak tahu apa-apa. Aku udah tahu dan aku udah lihat semua rekaman video di flash disk itu, Bel. Aku nggak habis pikir sama kamu. Aku kecewa dan aku marah banget sama kamu, Bel. Bisa-bisanya ya kamu jadi manusia yang culas. Kamu bukan cuma nipu. Kamu udah fitnah nama baiknya Sekar. Kamu udah hancurin nama baiknya Sekar. Bel, mulai detik ini udah gak ada hubungan apa-apa antara kita. Aku gak mau punya masa depan yang dibangun di atas kebohongan. Dan aku gak mau punya masa depan bareng orang yang suka bohong. Satria!